yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustadz. Kenapa ini yang dipilih? Cumanalah Pak Ustadz, asalkan istikharah malam pejam mata, gambar dia yang nampak. Kenapa gambar dia nampak? Ya udah ngasih mukena 1, jilbab 2, gendang marhaban 1. Waktu dia datang ke masjid kami nyanyikan lagu nasyid, ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana. Maka keluarlah dana. Ini tak laku lagi sekarang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang pro Islam. Mesti disatukan lagi. Oleh sebab itu kalau ada serangan-serangan kepada dai-dai, sebenarnya bukan pada orangnya, tapi ada orang banyak yang mampu mengumpulkan orang banyak. Ini berbahaya. Ini harus dihabisi ini orang. Ini harus dihabisi. Dihabisi lewat hidung, lewat apa macam-macam lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada gerakan politik, tapi tidak dengan kekerasan. Jangan kekerasan. Saya tak pernah mengajarkan angkat senjata, bunuh, habisi. Mana pernah ada. Tadi ada orang ngirim posting WhatsApp, di screenshotnya dari fanpage, kami siap untuk membela Ustadz Somad. Siapa yang macam-macam, kami akan congkel matanya, kami akan potong lehernya, kami akan kuliti dia. Lalu ada sahabat saya yang komen, Ustadz Somad, ini jamaah Ustadz bahaya nih, ini radikal nih. Saya bilang, dia ini tukang potong hewan kurban. Jangan mudah kita menuduh orang. Coba tengok bunyi bahasanya, saya akan potong lehernya. Iyalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kuliti dia, dikulitinya. Saya akan congkel. Dia memang suka, asal dimasakkan kepala sapi, dicongkelnya biji mata. Tak ada orang Islam itu yang keras. Kalau memang ada Islam yang keras, itu yang mengejek-ngejek agama Islam, yang menginjak-injak Quran dipoto, kenapa tak mati-mati sampai sekarang? Tak ada. Tapi di Mesir jangan macam-macam. Ketika Farak Fodah berkata, apa kata Farak Fodah? Hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Innal ahkam al-syari'iyyah, al-ahkam al-syar'iyyah ghairu salihah li hadha zaman. Saya mau menunjukkan bahwa saya bisa bahasa Arab. Innal ahkam al-syar'iyyah, sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu tidak relevan dengan zaman. Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa Farak Fodah kafir. Besok mati. Selesai, tak lama nyawanya. Tapi kita, berapa banyak yang udah ngejek-ngejek Quran, berapa banyak mencaci-caci maki Quran, berapa banyak menginjak-injak Quran, sampai sekarang tak mati-mati. Itu kemarin Pak Ustadz mati pas minum kopi Mirna diminum, matilah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gerakan begini, ini kalau setiap masjid ada, luar biasa. Ini yang datang, saya ngitung-ngitung tak pandai. Ini kira-kira berapa orang nih kalau dihitung semua? 1000 ada tak? Ada 1000? Lebih tuh bisa 5000. 5000 yang hadir tambah 30.000 yang streaming, 35.000 satu ustad. Bayangkan kalau setiap nama-nama Asmaul Husna, ini kan Abdul Somad nih, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak, 99 kali 30.000. Oh, banyak lah. Oleh sebab itu kita akan selamatkan dengan tablik akbar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Saya kalau diajak foto harus tunjukkan, ini syiar, ambil foto ke sana, ambil foto ke sana, ambil foto ke sana. Kalau perlu pakai drone ke atas. Habis itu kirim gambarnya, kirim kemana-mana, like and share. Gimana? Sudah kau kirim? Sudah Pak Ustadz, 50 grup sudah saya kirim. Kenapa tak ada masuk? Paket habis. Isilah agak 2 giga. Mau masuk surga tak bermodal. Orang mau masuk WC aja 5.000 sekarang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini syiar. Makanya ketika datang anak-anak muda, Ustadz Somad buatkan video pendek, saya buatkan. Datang bapak-bapak, buatkan video pendek Pak Ustaz. Video tentang apa? Manfaat dari poligami. Oh, kita berani. Ngeri ini Pak. Terus terang, ini ngeri ini. Kalaupun bapak mau, saya pakai topeng lah.
Bayangkan, kalau sempat kita buatkan video itu berapa suara hilang. Ini kita sementara 2000 ada Ustadz datang ke saya, Ustadz Soman, ya saya sayang sama Ustadz, ya Ustadz saya pesankan 2 menjelang 2019. Ustadz kumpulkan umat banyak tapi Ustadz jaga 2. Apa namanya? Yang pertama, Ustadz jangan masuk politik, nanti terjadi macam Ustadz Fulan. Yang kedua, Ustadz jangan kawin lagi. Sementara 2019, iya 2020 terserah Ustadz lah gitu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, persatuan ramai. Wal budana ja'alnaha lahum. Wal budana, onta-onta ja'alnaha lakum min sya'airillah. Pandai saya ngaji kan? Dan onta-onta itu kami sembelih, kami potong untuk apa? Syiar, tunjukkan kepada alam semesta begini orang Islam. Ternyata apa kata orang kafir? Orang Islam itu kalau sholat subuh yang sikit, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga mereka. Orang-orang yang mau macam-macam dengan umat Islam, jangan kau ganggu, jangan kau ganggu anak gadis, jangan kau ganggu anak lajangnya. Itu umat Islam kalau udah mengamuk, tengok ngeri itu, ramai itu. Sendal-sendal aja kemarin berapa yang hilang tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah zaman kebangkitan Islam insyaallah. Allahu Akbar. Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan pendidikan. Istri yang baik datang pengajian, suami yang baik datang pengajian, pulang ke rumah maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti malam pulang ke rumah jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur? Supaya bisa bangun tahajud. Saya tak biasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Ini pulang nanti sampai rumah jam 10, sekarang jam 11 pulang. Tak bisa saya tidur cepat Pak Ustaz. Makan antimu. Asal dari makan tapi jangan pula sepapan. Seminggu baru bangun. Makanlah sebiji atau belah 2. Kasih istri satu makan. Bismillah. Tidur. Setel lah jam 2 biji. Tit 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 tit. Itu jam 1. Tapi kadang orang ini kalau peka badak tak bangun. Buatlah jam 1 lagi yang HP mahal. Biasanya HP suaminya jadul, HP istri mahal biasanya begitu. Kenapa suami ini jadul? Karena kalau sempat dia pandai main WA, bahaya. Abang tak usah pakai ini, abang pakai ini aja. Yang SMS pun kadang macet huruf. Asal SMS bilang huruf R. Aca kita ai abu. Itu saking susah. Mata aja daripada suami berselingkuh Pak Ustaz. Saya bukan kejam sama suami. Inilah. Lalu kemudian pakailah ini HP telepon. Dipakai HP abang, hidupkan alarmnya. Tit 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 tit. HP ini tentu pakai musik. Apa musiknya? Mati. Lagu Pasha Ungu. Mati. Mengingatkan kita kepada mati. Itu bagi yang bapak-bapak, tapi ibu-ibu tentu lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Maka begitu mendengar bila Israel, terbangunlah dia langsung. Siapa yang duluan bangun? Terserahlah. Bangun suaminya duluan. Suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah bininya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru yang baru nikah bulan kemarin, diambilnya air, dipercikkannya. Wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula tuh. Di ujungnya ada made in buatan mana nih? Made in Scotland. Kan macam-macam sama sajadah nih. Bentangnya lah. Istri di belakang, suami di depan. Kemarin saya tengok di sinetron di samping Pak Ustadz. Itu orang tak ngaji pun nulis skenario nya.
Laki-laki di depan, istri di belakang. Baru sholat. Apa kata suaminya? Kaulah maju istriku. Emansipasi wanita. Abang bukan tak pandai mengaji, tapi ini abang orangnya kan feminisme. Bilang aja tak tahu mengaji, bang. Majulah, bang. Aku rela menerima abang apa adanya. Majulah si abang tadi. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, ya, setahu Adinda, memang Adinda tak sekolah agama, tapi biasanya sholat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih. Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya gaya silent. Agak bergetar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman edan, zaman gila macam ini, masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Mantap. Suami orang bangun bawa selingkuhannya mabuk kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja kena HIV AIDS, kena raja singa. Yang satu lagi mabuk masuk ke paret mati. Ini masih mau membangunkan istrinya. Bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur pada Engkau. Kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku. Masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama berbunyi juga nanti. Rupanya di kantornya di Medan, dia belajar kepada imam. Kata tuan imam di kantornya, Bapak kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan tak berbunyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Nanti udah agak-agak lama barulah imam maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat tapi kunutnya panjang. Tapi anak-anak kita yang sudah masuk pondok pesantren, tadi tah berapa orang lah jumpa saya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah, iya. Saya malunya apa? Saya Darul Arafah cuman setahun. Masuk 93, keluar 94. Itu saya malu nyebut Darul Arafah. Banyak anak Darul Arafah. Kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut Darul Arafah? Itu apa saya sebut? Malu Darul Arafah punya santri cuma setahun. Tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa. Ustaz Darul Arafah ngapain? Studi banding. Nah, di Darul Arafah, di Al-Wasliyah, anak-anak dilatih menjadi baca imam. Tamat dari Arafah dulu, sekarang saya tak tahu, mesti hafal 30 juz. 3 juz 30. Betul Ustaz? Dulu ya juz 30. Dulu wajib. Kelas 6 bisa mengajar, latihan. Kelas 5 udah jadi mudabbir. Kelas 5 mengatur adik-adik, jadi mudabbir. Kelas 6 sudah ngajar. Selesai. Di Purba kelas 7, mesti kelas 7, tamat kelas 7 sudah pakai sorban, tuan-tuan syekh, tuan guru, maka dia bisa menjadi imam. Maka yang sudah terlanjur jadi orang tua, tak pernah mendapatkan pendidikan agama, balaskan sakit hati pada anak. Nah, sini, aku dulu tak pesantren, aku tak pandai baca Quran, maka aku sakit hati, kau mesti masuk pesantren. Begitu orang sekarang. Enggak, aku dulu bodoh Pak Ustaz, terus anakku nih mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang tak betul. Ini urat otaknya membelok, menyimpang. Kita harus balaskan sakit hati kita. Kau mesti masuk pesantren, nah. Kau mesti jauh. Ibu-ibu, kalau anaknya dilepas ke pesantren, jangan menangis. Ma, izin ke pesantrennya, pergi sana. Ini enggak, jangan pergi. Habis tisu setengah kotak. Kulepas kau dengan nama Allah, pergi berangkat. Cepat berangkat. Begitu anak sudah berangkat, masuk kamar, kunci pintu. Menangislah. Oh, nangislah. Datang suami marah. Kau kenapa menangis? Anak kita sudah menuntut ilmu bagus. Kenapa kau nangis? Biarkan dia belajar di sana.
ngamuk ibu itu. Abang enak aja ngomong, yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang melahirkan bersimbah darah siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Abang sekali-sekali aja datang. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh, di mana? Di Gontor. Anaknya jauh di mana? Lirboyo. Anaknya jauh mana? Pandanaran ngapal Quran. Anaknya jauh di mana? 77 Makassar. Anaknya di mana? Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ustaz Yusuf Mansur. Sabar. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba. Kalau sudah kena narkoba, maka masuk rehabilitasi, 1 bulannya 3 juta, 1 tahun 36 juta. Akhirnya terjuallah cincin yang 3 dulu. Kemana-mana bak cincin. Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama. Bu, anaknya nggak pesantren. Alah pesantren, buang-buang uang aja. Bagus beli cincin. Asal pergi undangan 3. Di mana tempat pengajian kita di Perbaungan nanti malam? Sana. Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong. Akhirnya bulan Januari jual, Februari jual, Maret jual, April, Mei, Juni, Juli paksa jual gigi. Juli, Agustus, September, Oktober. Padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup. Hai, gigi emas. Sampai masanya harta takkan bermakna, maka pendidikan anak-anak kita ini harus kita jaga. 3 saja. Kumpul ramai-ramai, apapun nama majelisnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin Islami, pro pada Islam, dan perbaikan pendidikan. Ustaz kemana bicara? Kenapa isu yang Ustaz bicarakan? Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini, tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamaah, kami udah bosan mendengar ceramah Ustaz. Kalau itu Ustaz diam aja lah. Diam lah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bicara 1 jam setengah, 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah baru 30 menit orang sudah. Ada pula yang menggaduh-gaduh kepala, lamanya lah pula Ustaz. Balik lagi. Udahlah di kantor tadi ditekan atasan, di jalan pula tadi ditangkap kena tilang, lupa pakai helm. Ini pengajian Ustaz ini lama pula. La ilaha illallah. Tapi di Perbaungan semuanya cas. Saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit, bapak-bapak yang tegak ini pasti balik. Rupanya makin tegak lama. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif.